Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam nama Tuhan. Pagi ini mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk fokus pada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Dia Selalu. Melakukan perkara yang
yang sangat sanggup melakukan segala perkara, memulihkan segala penyakit. Dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya Dia tidak berubah sama. Dia masih dengan kapasitasnya sebagai Tuhan yang sangat sanggup. Luar biasa Bapak. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Karena Engkau Tuhan yang kami undang, Roh Kudus-Mu yang kami undang ke tempat ini. Kami rasakan bahwa terima kasih Tuhan. Sampai bisa berkata-kata Tuhan, kami bisa hanya menangis mengangkat tangan kami Bapa. Setiap kebaikan, penyertaan, pertolongan yang tidak henti-hentinya untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami datang dan sekedar datang, ketika datang darimu Tuhan, merasakan kuasa kasih-Mu untuk setiap kami Bapa. Engkau melihat anak-anak Tuhan, Engkau mengerti setiap kami Bapa. Dimana kami berdoa, Engkau turut tangan. Hari-hari kami menjadi semakin indah, semakin dilancarkan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang sedang dalam perjalanan untuk menuju tempat ini. Engkau tibakan Tuhan tempat suatu apapun Tuhan, supaya kami bisa sama-sama merasakan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi, memuji bersorak-sorak, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang telah mempersiapkan firman-Mu. Lewat hamba-Mu Tuhan Engkau berbicara untuk setiap kami. Penuhi hamba-Mu Tuhan, penuhi apapun yang dibutuhkan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Karena Dia selalu menuntut kami untuk tetap di jalan yang benar, menuntut kami untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Di mana kami harus disadarkan Tuhan, ditegur oleh Bapa Tuhan dalam Tuhan. Terima kasih. Urapi ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan dan akhir Bapa. Kami bisa merasakan kuasa kasih, kebaikan-Mu Tuhan tidak henti-hentinya Tuhan. Kami memulai ibadah kami Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Kita masih tetap menyembah Tuhan, masih dalam penyembahan. Kita punya Tuhan yang besar, yang sangat besar.
kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar dengan segala perkara-perkara. Tuhan kita sangat besar untuk setiap kita. Kita akan memuji Tuhan. Kuasa-Mu yang
dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, mampukan kami Tuhan mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ketika firman Tuhan datang untuk menegur kami orang-orang percaya, mampukan kami Tuhan tidak mengeraskan hati kami, supaya kami boleh lembut terima firman kebenaran-Mu atas hidup kami. Bimbinglah kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh firman menjadi kekuatan bagi kami. Berbicara Tuhan dalam apa-apa yang Kau sudah persiapkan Tuhan, merapikan kuasa Tuhan untuk keputusan kuasa dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang ambil alih berbicara firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan tidak mau. Setiap firman Tuhan bersebut kehendak daripada Tuhan. Dan kami Tuhan, kami membuka hati kami untuk renang berada di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan kami semua. Sekali tahu hanya Engkaulah yang bisa melayakkan kami untuk terima firman. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya saat firman Tuhan disampaikan, kuasa kegelapan tidak sanggup menahan. Kuasa kegelapan tidak sanggup ada di tengah-tengah pemerintahan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan saudara. Haleluya saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan melalui gembala yang ada. Tetap kita belajar kepada firman Tuhan. Dan saudara, haleluya ya saudara ya. Kita tahu bahwa seorang pedagang yang baik saudara, tentu dia akan mempersiapkan kehidupannya dengan baik. Dia akan mempersiapkan usahanya dengan baik, saudara, supaya ketika sesuatu terjadi di luar kekuasaannya, dia sudah siap. Seorang juru bicara juga pasti akan mempersiapkan apa yang akan disampaikan, berita apa yang akan disampaikan dengan baik. Dia akan menyusun kalimat dengan baik, saudara. Dia akan mempersiapkan diri dengan baik supaya dia bisa menyampaikan juga dengan baik. Apa yang disampaikan bisa diterima. Kata-kata yang disiapkan juga akan yang terbaik. Bahkan dia juga akan menyiapkan kalimat-kalimat sanggahan yang mungkin ada pertanyaan yang di luar dari konteks. Begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat-umat pilihan Allah. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi keadaan dunia yang semakin jahat, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Apalagi sampai tenggelam di dalam lumpur dosa, saudara. Ya memang kalau kita lihat, saudara, bahwa firman Allah kita pasti menyertai setiap langkah kita. Dia Allah Immanuel. Tetapi bukan berarti kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita hidup dengan sesuka hati. Kita hidup apa adanya. Tetapi kita perlu hidup penuh kewaspadaan. Amin, saudara. Supaya kita selalu siap di dalam keadaan yang semakin luar biasa ini. Ini menjadi peringatan bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, supaya selalu waspada. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saudara, firman Tuhan datang kepada saya dan saudara dengan tema waspada
bersama-sama di dalam Roma yang ke-16. Roma yang ke-16 ayat yang ke-17. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Peringatan itu bukan saja disampaikan pada saat ini, pada zaman akhir ini, saudara, tetapi peringatan itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu untuk waspada. Karena waspada, saudara, kalau berdasarkan kamus bahasa Indonesia, kita boleh melihat artinya adalah berhati-hati, berjaga-jaga, siap siaga. Kalau sesuatu terjadi di luar dari kekuasaan kita, kita diingatkan untuk selalu waspada. Rasul Paulus mengingatkan untuk selalu berhati-hati akan pengajaran yang kita terima, saudara. Pengajaran secara rohani, yaitu kita harus berhati-hati akan nabi-nabi palsu pada akhir zaman. Kita harus lebih teliti menerima pengajaran itu. Jangan sampai kita tersesat di dalam hutan belantara, saudara. Secara jasmani, kita juga akan menerima nasihat-nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi bukan berarti kita terima 100%. Bukan berarti kita terima mentah-mentah apa kata mereka, solusi yang mereka berikan, saudara. Misalnya ketika mereka memberitahu kita, kalau kamu mengajar anak, kalau anak lu nakal, lawan 1 kali 2 kali kasih tahu gak ngerti, harus dihukum. Kalau perlu masukin ke kamar dikunci gede jerak supaya dia ingat, ya. Kalau lu berbuat salah akan dihukum. Tetapi apa yang terjadi kalau kita mengikuti nasihat itu, saudara? Bukankah anak itu semakin besar akan memiliki sifat yang pembangkang, semakin melawan, semakin pemarah? Atau ketika istri kita sedang marah, diem, kita ikut cuekin aja di rumah, bodoh amat, lulu buah-buah. Atau sebaliknya, saudara, ketika suami kita sedang marah, jangan biarin kita diinjek-injek, kita lawan balik. Harga diri lu gimana? Kalau kita ikutin, saudara, nasihat yang seperti ini, bisa bayangkan gak apa yang terjadi dengan keluarga kita? Justru akan semakin parah, semakin terjadi perpecahan di dalam keluarga, saudara. Atau juga diingetin, kalau kamu belajar mobil, ya, hati-hati di jalan. Tapi ingat ya, kalau di jalan ada yang cari ribut, lu jangan diem aja, lu lawan. Kalau perlu lu tonjok orangnya. Bayangkan, saudara, apa yang terjadi kalau situasi itu kita lakukan? Ujung-ujungnya bukan dia yang mencari ribut masuk penjara, saudara. Justru kita yang masuk penjara. Karena apa? Karena kita yang biang keributan. Karena gak ada bukti konkret siapa yang memulai kemarahan itu. Ini membuktikan bahwa pengajaran yang sesat akan menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Senjata kita sebagai anak Tuhan yang paling efektif supaya kita dapat menjaga kehidupan kita dari setiap ajaran itu adalah hanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang sebagai pegangan saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini. Melalui firman Tuhan yang
ditentukan. Oh, ini obat yang makan pagi, makan siang, sebelum makan. Obat antibiotik harus habis. Dia akan menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia akan memberikan yang terbaik buat tubuhnya. Supaya apa, saudara? Supaya dia sembuh. Karena dia mau sembuh, saudara. Tapi apa yang terjadi kalau orang sakit cuek minum obatnya? Aku ingat, aku minum. Aku lupa, ya udah, besok lagi. Makan apa aja dimakan, saudara. Gak peduli. Yang penting enak. Saya yakin, saudara, orang yang seperti ini pasti akan sulit untuk sembuh. Apalagi kalau dia mengalami penyakit yang kronis. Mungkin bisa berujung kepada kematian. Ini menjadi gambaran bahwa kita harus menjadi orang yang rutin mencari firman Tuhan supaya kerohanian kita tidak mati dan jangan sampai mati. Harus menjadi orang-orang yang penuh dengan kewaspadaan menghadapi situasi yang semakin jahat, saudara. Kembali kita lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Firman Tuhan mencatat bahwa kita harus waspada terhadap mereka. Karena apa yang mereka ajarkan kepada kita hanya kepuasan sendiri. Hanya kepuasan pribadi. Kata-katanya manis, muluk-muluk, saudara. Artinya apa, saudara? Kita baca secara lebih jelas lagi dalam Filipi 3 ayat yang ke-19. Filipi 3 ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ini menjadi ajaran nasihat kepada jemaat Tuhan supaya kita tidak terpengaruh terhadap yang jahat karena apa yang mereka sampaikan, baik itu secara jasmani rohani yang mereka berikan dalam kehidupan kita hanya untuk kepuasan pribadi. Begitu juga dengan kita, jangan sampai kita tergoda, saudara, dengan situasi kondisi yang ada di akhir zaman yang semakin jahat. Maaf kata, saudara, kalau kita mendengar kata pelakor, kata pembina, saudara, itu menjadi hal yang biasa pada saat-saat sekarang ini. Sepertinya nggak asing lagi. Sepertinya tidak ada yang ditutup-tutupi lagi, saudara. Tetapi itu adalah pekerjaan roh jahat yang ingin merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Kita harus tegas. Puji Tuhan, saudara, kalau jemaat GBI Martunia tidak ada yang seperti ini. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus mengingatkan saudara bahwa kita harus waspada. Jangan kita hanya mau yang enak, yang kita rasakan, yang kita dengar, tetapi kita harus kuat bahwa kita adalah anak Tuhan. Jangan sampai kita dijatuhkan dalam keadaan dunia hanya untuk kepuasan dunia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tergoda ataupun menggoda. Amin, saudara. Kita harus membuktikan bahwa kita anak Tuhan. Kita harus tahu bahwa firman Allah sudah mencatat bahwa mereka hanya menyampaikan apa yang mereka inginkan, menjadi kepuasan mereka. Tetapi apa jadinya kita yang menerima mentah-mentah? Apa jadinya kita yang menerima tanpa menyaring sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Pasti
kita akan jatuh. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan tahu dalam keadaan dunia semakin jahat, justru kita harus semakin kuat dan gentar dengan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu benar-benar terjadi, bahwa kejahatan akhir zaman akan bermunculan. Nabi-nabi palsu, perzinahan, kejahatan, pembunuhan, peperangan, bencana alam, itu semua terjadi, saudara. Karena itu, saudara, dalam Filipi yang kedua ayat yang ke-12, kita lihat, saudara, dalam Filipi yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya harus penuh dengan kewaspadaan, saudara. Jangan menganggap situasi itu biasa-biasa saja. Jangan biarkan kita terjerumus untuk itu kembali kepada firman Tuhan. Kembali hanya kepada firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi senjata kita. Karena firman Tuhan akan mendeteksi hati kita. Karena firman Tuhan akan menegur kita. Firman Tuhan akan memberitahu kita apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kalau firman itu ada dalam kehidupan kita, saudara, maka kita berani mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Mungkin firman Tuhan pada pagi ini keras datang kepada kita, saudara, tetapi itu juga datang kepada saya untuk waspada terhadap yang jahat, saudara. Jangan biarkan kehidupan kita dikuasai oleh yang jahat, supaya kita menerima kemenangan, saudara. Mari kita kembali dalam konteks kita yang pertama, saudara, dalam Roma yang ke-16 ayat yang ke-19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, oleh sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ketaatan kita sudah dikenal oleh semua orang. Banyak kita jumpai, saudara, orang yang tadinya taat kepada Tuhan, orang yang tadinya hidup di dalam kebenaran, tetapi sekarang berubah. Kok dia sekarang jadi begitu ya? Kenapa keluarganya sekarang jadi malas ke gereja ya? Apalagi karena pandemi, saudara. Ada banyak kejadian-kejadian perubahan dalam kehidupan manusia. Yang tadinya kaya bisa menjadi miskin. Begitu juga sebaliknya, miskin juga bisa menjadi kaya, saudara. Biasanya ibadah dengan online, sehingga dia juga tidak mau lagi datang beribadah. Online aja, gampang, tinggal cetek, ya saudara ya, santai. Tetapi apa yang Allah mau? Dia bilang bahwa kita harus tetap membangun persekutuan dengan keluarga Allah. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itulah firman Allah, saudara. Supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, agar kerohanian kita tidak mati, tetapi terus dibangkitkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya punya teman, saudara, dia keluarga yang sangat berkecukupan, boleh dikatakan sangat kaya, investasi rumah di mana-mana, investasi emas banyak, keluarganya harmonis, anak cuma satu. Tetapi setelah beberapa lama lost kontak, saudara, kemarin ini saya mendengar kabar bahwa sekarang keluarga mereka terjadi perpecahan. Sering terjadi pertengkaran
Secara manusia mungkin saya mendengarnya sedih saudara dengan kondisi keluarga yang seperti itu. Otomatis saya sebagai hamba Tuhan, saya harus mencari kembali teman saya yang terhilang itu. Tetapi dari keseadilan yang ada saudara, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa uang materi bukan segala-galanya. Uang materi tidak biasa membeli keharmonisan keluarga. Tetapi kehadiran Tuhan dalam keluarga itu yang menjadi nomor satu. Itu yang akan membentuk kehangatan di dalam keluarga. Lebih baik keluarga yang sederhana tetapi bahagia, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, sekalipun mereka bukan orang kaya, tetapi akan Tuhan cukupkan. Perhatikan bunga bakau di taman, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan pelihara. Apalagi kita kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa firman Allah itu hidup. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada yang setengah-setengah saudara. Asalkan kita mau menjadi orang-orang yang melakukan firman. Untuk sebab itu firman Allah pada pagi ini mengajak kita supaya apa saudara? Supaya waspada, supaya mempersiapkan diri dengan baik ketika keadaan terjadi di luar dengan kekuasaan kita. Kita siap karena ada Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Karena kita dapat menjaga diri kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu ketaatan sebagai anak Tuhan harus didengar semua orang. Kita hidup menjadi contoh, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan kita menyia-nyiakan kehidupan kita saudara. Tidak ada gunanya. Kalau Tuhan sudah tangkap kita, Tuhan sudah panggil kita, gak ada waktu lagi. Tunggu 1 menit Tuhan, gak ada. Mungkin 1 menit itu kita gak bisa ngapain, sudah gak bisa bergerak lagi. Mungkin pada saat itu ketika serangan jantung datang, kita cuma bisa 1 menit itu sudah tidak ada artinya lagi. Jangan sia-siakan waktu itu saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Ketaatan kita harus didengar orang. Selain daripada ketaatan, firman Allah mencatat apa? Supaya kamu bijaksana terhadap apa yang lain. Yang pertama adalah kita harus bijaksana. Hidup semakin bijaksana. Dalam Alkitab hanya Raja Salomo yang menjadi orang yang paling bijaksana, saudara. Dia bukan minta kekayaan, bukan minta kehormatan, tetapi dia hanya meminta Allah hati yang bisa menimbang apa yang benar dan apa yang salah, untuk menghakimi bangsa Israel pada saat itu, supaya dia bisa mengadili mereka, tahu mana yang benar, mana yang jahat. Dalam Alkitab juga banyak mengajar dalam kitab Amsal, saudara, didikan, ajaran untuk menjadi orang yang bijak. Jangan kita menganggap umur makin tua, umur makin dewasa, kita semakin bijak. Tidak, saudara. Ada anak kecil pun dia orang yang bijak. Dia dipakai untuk menjadi anak yang bijak dalam keluarga. Untuk itu kita perlu mengasah kehidupan kita supaya menjadi orang yang bijak di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat saudara dalam kitab Amsal, ajaran untuk menjadi orang yang bijak. Amsal yang ketiga, ayat yang ke-35. Amsal yang ketiga ayat yang ke-35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Orang yang bijak akan menerima kehormatan, saudara. Iya, karena apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, tidak sembarangan bicara.
tidak asal ngomong, tidak asal menjatuhkan, tidak asal ceplos-ceplos, tetapi semua berasal daripada Allah, sehingga semua perkataan yang keluar dapat dirasakan orang sekeliling kita, sehingga menjadi berkat, memberikan kehormatan bukan bagi diri kita, tetapi juga kepada Allah. Karena kita menjadi bijak karena siapa? Karena Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita sekolah yang paling tinggi sampai master, sampai doktor, terus kita jadi orang bijak, belum tentu. Tetapi karena kita mengundang Allah selalu ada dalam hidup kita. Berikutnya saudara, dalam Amsal yang ke-14 ayat yang ke-15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Benar saudara, tertulis orang yang tidak berpengalaman percaya setiap perkataan, karena dia akan menyampaikan apa yang enak didengar sesuai kemauan dia. Tetapi orang yang bijak akan memperhatikan langkahnya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Aku mau hidup dalam pimpinan Tuhan sampai di rumah Bapa yang bakal. Meminta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap menjalani kehidupan ini, supaya sampai pada akhirnya kita sampai di rumah Bapa, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal. Mari kejar terus hidup yang bijaksana. Ketaatan kita harus tetap didengar orang. Dan yang kedua adalah hidup bersih dari yang jahat. Bersih terhadap yang jahat, saudara. Jangan biarkan hidup kita dinodai sama yang jahat. Tapi kita harus menjaga hidup kita tetap kudus, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saul ditolak oleh Tuhan, tetapi Daud dipilih oleh Tuhan. Mengapa saudara? Karena Allah mendapati Daud memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang bersih. Tidak ada rencana jahat dalam hatinya, tidak ada pikiran yang tidak benar terhadap Saul sendiri sebagai orang yang ingin membunuh dia. Karena itu Allah memilih Daud. Kita harus menjadi orang-orang pilihan Allah. Amin saudara. Jangan biarkan kegagalan yang sudah kita lalui membiarkan kita terus terpuruk semakin dalam, gak bisa keluar lagi. Tidak saudara. Di dalam Tuhan masih ada kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Selama aku hidup, selama engkau hidup, selama engkau bernafas, aku bernafas, selama aku masih punya tangan kaki, selama aku masih bisa memuji Tuhan, aku akan memberikan hidupku yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Hidup memiliki hati yang bersih dari yang jahat, kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hati yang bersih, maka berkat dan damai sejahtera Tuhan akan hilang. Terlebih kita hanya akan mendapatkan maut. Tetapi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang kudus di hadapan Tuhan, dia akan memiliki hati yang gembira, semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi firman Allah mengajak kita
menjadi terang Kristus, supaya ketaatan kita didengar oleh Tuhan, didengar oleh semua orang. Hidup dalam kebijaksanaan dan memiliki hati yang bersih. Kita kembali saudara dalam Roma yang ke-16 tadi saudara, dalam ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin saudara. Ingat bahwa kita diajar untuk waspada terhadap yang jahat. Waspada terhadap apa yang kamu lihat, waspada terhadap apa yang kamu dengar, terhadap apa yang kamu rasakan. Jangan kita sampai jatuh ke dalam lubang dosa kita sendiri, tapi kita harus berani merangkak keluar. Kalau kita sudah merasa bahwa hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, pertahankan itu. Seperti seorang bayi yang pernah saya sampaikan dalam firman Allah, menjadi bayi yang selalu rindu mencari susu yang murni, rindu akan firman Tuhan. Firman itu akan membasuh kehidupan kita dari setiap dosa. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau bertobat. Mari saudara pada pagi hari ini, kalau hari ini Anda merasa bahwa hidup kita terkontaminasi oleh dosa, mari ambil keputusan untuk berubah. Jangan biarkan kita terlarut dalam dosa itu saudara. Kita harus waspada terhadap yang jahat. Kita harus ingat bagaimana Tuhan sudah membela kita. Kita harus ingat apa yang sudah Tuhan perbuat sepanjang kehidupan kita sampai hari ini. Kalau kita masih menikmati berkat yang ada, yang kita rasakan, itu bukan karena kemegahan kita, karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan, karena kuasa doa, besar kuasanya. Jangan sepelekan Tuhan. Sebagai ayat penutup saudara pada pagi hari ini, kita buka bersama dalam Wahyu yang ketiga, Wahyu yang kedua ayat yang kelima. Saya rindu kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kalian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ini menjadi peringatan akhir dalam kehidupan kita, supaya kita harus mengambil keputusan yang tepat di dalam Tuhan, supaya kaki dia dalam yang menjadi hak kita, milik kita, tidak diambil oleh Tuhan. Ayat yang ke-20 dikatakan dalam Roma yang ke-16 ayat 20, bahwa Allah akan menghancurkan iblis di bawah. Kalau kita mengambil keputusan yang tepat, kalau kita mempertahankan iman kita di dalam Tuhan, bukan kita lagi yang berperang, tetapi Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Tuhan yang akan menopang kita, menguatkan kita, menghadapi situasi dan kondisi di luar dari kekuasaan kita. Asalkan itu menjadi keputusan saya dan saudara untuk tetap setia. Waspada terhadap yang jahat. Ketaatan kita harus tetap maju, tetap didengar oleh Tuhan.
dan hidup, memiliki hati yang bersih dari yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara. Saya coba kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Sekalipun ada situasi dan kondisi di luar dari kekuasaan kita, seringkali kita jatuh. Kita tidak berdaya. Tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Bapa di surga yang mengasihi kita lebih dari orang lain. Ajaran sesat hanya mau menjatuhkan kita. Ajaran dunia hanya mau supaya kita jatuh ke dalam lumpur dosa. Tangan Tuhan selalu siap untuk memegang tangan saudara dan saya.
setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, ketika kedagingan kami lebih besar daripada kerohanian kami, tetapi kami mau terus membangkitkan roh Allah. Tidak akan kami biarkan roh mati dalam kehidupan kami, tetapi biarlah roh terus menyala-nyala, membakar setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Engkau melihat setiap hati kami. Engkau tilik kedalaman hati kami. Apakah kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, beracara dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Mari saudara izinkan Roh Allah bekerja. Jangan biarkan hidup kita jatuh ke dalam dosa, tetapi kita harus tetap waspada. Waspada terhadap yang jahat. Bapa di surga, berkati umat-umat-Mu. Lawani jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang menjadi beban berat mereka, teristimewa kerohanian mereka, Tuhan berkati, Tuhan lawani, Tuhan pulihkan kehidupan mereka, Bapa. Sehingga ketaatan mereka kembali seperti dulu. Ketaatan mereka didengar oleh semua orang dan didengar oleh Engkau, Allah. Supaya mereka dapat hidup di dalam kebijaksanaan dan mereka meluputkan diri daripada yang jahat. Tuhan berkati umat-umat Tuhan. Firman-Mu sampai di sini, Bapa. Tetapi Roh Kudus-Mu tetap bekerja, tetap bekerja sampai waktunya Tuhan menetapkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kasih setia Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Berkati GPD Marturia, Bapa. Jadikan kami saksi Kristus. Kemenangan terjadi di tempat-Mu. Pemulihan terjadi di tempat-Mu. Oleh kuasa Engkau yang menghancurkan segala iblis di bawah kaki kami. Dan kami boleh terima kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berselanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan boleh menjadi satu pelajaran buat kita. Kalau kita mau, kita berani, kita melepaskan, kita meninggalkan segala yang tidak baik di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Allah boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Saya akan menambahkan satu ayat yang ada di dalam Efesus 4 ayat 14. Jangan kita mau diombang-ambingkan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh
rupa-rupa angin, pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita tidak mau diobah-abahkan oleh dunia ini, saudara, karena dunia ini yang penuh dengan kelicikan, kepalsuan begitu banyak, sehingga kita boleh tergiur dengan yang tidak baik, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Mari saudara, kita mau lepaskan semua itu, sehingga kita boleh layak, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kembalikan cita mula-mula kita kepada Tuhan seperti dulu. Apa kata Tuhan? Datang kepadaku, minta ampun kepadaku, Tuhan akan mengulurkan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita sama bangkit berdiri, kita rekan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Berkati juga Tuhan, apa yang menjadi
serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar